Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadat terakhir di bulan Juli ini. Marilah kita mengungkapkan sukacita dan kesiapan kita untuk menyambut kehadirat-Nya. Mari kita bangkit berdiri dan bersama menyanyikan lagu dari PKJ 29 bait pertama dan kedua. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Maharaja alam raya lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi memberikan dirinya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengundang kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Namun dalam kehidupan kita setiap hari, kita masih sering melakukan kesalahan dan dosa, baik dengan kata-kata, pikiran, dan perbuatan. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita dan mohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus pada saat ini ya Tuhan, untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ternyata dalam hidup kami setiap hari, kami masih melakukan banyak pelanggaran terhadap firman-Mu. Kata-kata, pikiran, dan perbuatan kami yang telah menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, yang telah menyakiti bahkan merugikan sesama kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ini, dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu hidup baru
dengan berpegang pada firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara yang kami kasihi, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan bagi pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini dalam ibadah kami, Engkau juga berkenan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman pagi ini. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah agar kami bisa memahami firman Tuhan dan terlebih kami dapat melakukannya. Berkatilah umat-Mu, persiapkanlah mereka, dan hamba-Mu, persiapkanlah ia untuk menyampaikan firman-Mu yang indah dan mulia itu. Dengarkanlah Tuhan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33, dilanjutkan ayat 44 hingga ayat yang ke-52. Injil Matius pasal 13 ayat 31
sampai dengan ayat 33. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Sekarang kita membaca ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam sebuah kebaktian penyegaran iman, ada seorang pendeta yang bertanya kepada jemaatnya. Pertanyaan itu sih sangat sederhana. Pendeta itu bertanya, siapa di antara saudara-saudara yang mau masuk surga? Silakan angkat tangan. Spontan banyak anggota jemaat yang mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi karena mereka mau masuk surga.
Lalu pendeta itu mengulangi pertanyaannya sekali lagi. Sekali lagi ya. Coba siapa yang mau masuk surga malam nanti? Serentak orang-orang yang tadi mengangkat tangan tinggi-tinggi menarik tangannya kembali. Lalu pendeta itu bertanya, "Loh kenapa? Mengapa saudara-saudara menurunkan tangan saudara?" Seorang yang duduk di bangku depan menjawab, "Karena kami belum mau mati, Pak Pendeta. Kami mau masuk surga tapi belum sekarang. Kami masih ingin hidup. Kami masih punya banyak rencana untuk kami, keluarga dan anak-anak kami." Ternyata saudara-saudara, surga itu sering dihubungkan orang dengan masalah hidup sesudah kematian. Seakan-akan orang baru bisa masuk surga atau mengalami suasana hidup surgawi setelah dia mati. Selama hidup di dunia ini, orang berpikir dia masih bisa hidup sesuka hati menurut norma-norma dunia ini. Padahal surga itu tidak hanya nanti saja. Surga bukan hanya perkara nanti setelah mati, tetapi juga sekarang ini untuk masa kini. Surga pertama-tama tidak hanya berarti tempat, tetapi suasana. Suasana di mana manusia bisa hidup bersama-sama dengan Allah dalam suasana akrab, damai sejahtera, dimanapun juga, baik di dunia ini maupun setelah orang itu mati. Karena itu, dalam hidup kita sekarang ini, suasana surgawi sudah mulai terjadi dalam hidup kita di dunia sekarang ini. Apalagi tema khotbah kita hari ini mengharapkan kita untuk hidup sebagai warga kerajaan surga. Menurut para penafsir, yang dimaksud dengan kerajaan surga menurut Injil Matius, karena ini khas di Matius, sebenarnya tidak berbeda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah pertama-tama juga bukan berarti tempat atau wilayah nun jauh di sana, bukan. Kerajaan Allah harus kita pahami sebagai kerajaan di mana Allah sendirilah yang menjadi rajanya. Dan kalau Allah yang menjadi raja secara rohani, maka seluruh bumi bahkan semesta alam ini akan hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih, dalam keadilan, kebenaran dan sebagainya. Pertanyaan kita, kalau saat ini kita hidup sebagai warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah, lalu bagaimanakah seharusnya sikap kita dalam hidup kita di dunia ini? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam khotbah kita hari ini. Saudara-saudara yang kami kasihi, khotbah kita hari ini didasarkan pada firman Tuhan, yaitu Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai 52. Bacaan Alkitab ini memuat 5 pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga dengan biji sesawi, ragi, harta yang terpendam, mutiara yang indah, dan pukat. Dalam pengajaran Tuhan Yesus yang pertama, kerajaan surga diumpamakan dengan biji sesawi. Dalam ayat 31 disaksikan kata-kata Tuhan Yesus, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Tuhan Yesus
sendiri mengatakan hal itu, bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala benih, ayat 32a. Benih itu besarnya hanya kira-kira 1 mm. Jadi benih itu benar-benar sangat kecil. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apabila benih itu sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar ukurannya dari sayuran yang lain. Bahkan bisa menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam ayat 32b. Sebenarnya saudara-saudara, pohon sesawi yang tumbuh di dekat Danau Galilea itu tidak sama dengan tanaman sesawi yang kita kenal di Indonesia. Sebab pohon sesawi di Israel itu tingginya bisa mencapai 3 meter. Perumpamaan biji sesawi ini sebenarnya mau mengajarkan kita bahwa dalam kerajaan surga hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Kalau rumus dunia mengatakan yang kecil tetap kecil atau bahkan bisa mati, tapi prinsip kerajaan surga mengatakan yang terkecil sekalipun bisa menjadi besar. Seperti yang dialami pohon sesawi tadi. Setelah besar, bahkan burung-burung datang bersarang pada cabang-cabang. Apa yang digambarkan dalam perumpamaan Yesus ini memang terbukti. Sebab semula Yesus dan murid-muridnya hanya berjumlah sedikit. Namun dengan kuasa Allah, jumlah yang kecil ini bisa menjadi besar. Sehingga pada masa kini ada miliaran orang yang menjadi orang percaya. Prinsip hidup dalam kerajaan surga yang diwarnai oleh kasih, damai, keadilan, dan sebagainya juga telah dipraktekkan di mana-mana. Bahkan orang-orang yang semula tidak mengenal Yesus mau datang dan berlindung kepadanya. Dengan begitu, nilai kerajaan surga ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang optimistis untuk menghadapi masa depan, bahwa yang kecil dapat dibesarkan Allah dan berguna bagi sesama. Saudara-saudara yang kami kasih, perumpamaan Tuhan Yesus yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Dalam ayat 33 disaksikan kata-kata Tuhan Yesus, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan lalu diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ragi adalah bahan campuran untuk membuat roti, saudara-saudara. Saya kira kita semua tahu. Untuk membuat roti biasanya dibutuhkan sedikit saja ragi lalu dimasukkan ke dalam adonan tepung. Ragi untuk adonan ini sedikit saja, tetapi ragi yang sedikit ini dapat dipakai untuk menghamirkan 3 sukat adonan. 3 sukat berarti 36 liter tepung. Perumpamaan Tuhan Yesus yang kedua ini biasanya disebut sebagai perumpamaan kembar dengan perumpamaan yang pertama tentang biji sesawi. Maksudnya pun sama, bahwa dalam kerajaan surga yang kecil seperti ragi dapat berguna untuk menghamirkan adonan yang besar. Perumpamaan ini sekaligus mau mengingatkan kita bahwa dalam suasana surgawi, hidup kita yang seringkali kita anggap kecil dan tidak berguna bagi banyak orang, juga upaya kita untuk menyaksikan damai sejahtera Allah itu bisa bermakna bagi banyak orang, walaupun semula
upaya itu upaya yang kecil kita lakukan. Saudara-saudara yang kami kasih, perumpamaan Tuhan Yesus yang ketiga adalah perumpamaan tentang harta yang terpendam. Dalam ayat 44 Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah orang ini menjual segala miliknya dan membeli ladang itu, karena di dalamnya ada harta yang sangat berharga. Pada waktu itu, saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang takut kalau hartanya dicuri orang, kalau disimpan di rumah, biasanya ia menyembunyikan harta itu di ladangnya. Ini biasa. Hal ini merupakan kebiasaan yang lazim pada waktu itu. Nah, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini diceritakan ada orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang tadi, lalu menyimpan kembali. Dia begitu bersukacita menjual semua hartanya untuk membeli ladang yang ada harta terpendamnya itu. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menyatakan bahwa kerajaan surga itu begitu berharganya, membuat orang bersukacita dan mau meninggalkan segalanya untuk dapat memiliki harta surgawi yang membahagiakan itu. Saudara-saudara jemaat yang kami kasih, perumpamaan Tuhan Yesus yang keempat biasanya disebut sebagai perumpamaan kembar dengan perumpamaan Yesus yang ketiga tentang harta yang terpendam tadi. Pada ayat 45 dan 46 dikatakan oleh Yesus, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sesudah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Begitu juga dengan orang yang telah mendapatkan kerajaan surga yang indah dan sangat berharga. Ia pun seharusnya meninggalkan, tidak mengutamakan apa yang dulu ia utamakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara kami kasih, perumpamaan Yesus yang terakhir, yang kelima dalam bagian ini adalah perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan ini dikatakan dalam ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Pukat adalah jaring yang besar untuk menangkap ikan. Setelah pukat itu dilabuhkan ke laut dan penuh dengan berbagai-bagai ikan, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu ikan-ikan dikumpulkan orang. Ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu atau bak, sedang ikan yang tidak baik, termasuk ikan yang tidak berguna, akan dibuang. Menjelaskan makna perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata, demikianlah juga pada akhir zaman. Sini kita bisa melihat dimensi eskatologi di kerajaan surga. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 49 sampai 5. Jadi menurut penjelasan Tuhan Yesus tadi, dalam kumpulan orang-orang yang mengaku sebagai warga kerajaan surga, tidak seorang pun yang dapat menilai baik buruknya seseorang, kecuali malaikat-malaikat pada akhir zaman. Saudara-saudara yang kami kasih, termasuk yang manakah kita sebagai warga kerajaan surga ini? Yang baik atau yang jahat? Warga surga kerajaan surga yang baik adalah mereka yang optimis pada prinsip hidup
yang kecil dapat menjadi besar, seperti yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi. Warga kerajaan surga yang baik adalah juga mereka yang bersuka cita karena telah mendapatkan kerajaan surga itu, sehingga rela meninggalkan atau tidak mengutamakan lagi harta miliknya. Mereka seumpama orang dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara. Warga kerajaan surga yang baik adalah juga mereka yang menggunakan hidupnya secara berguna, bukan seperti ikan yang tidak berguna sehingga dibuang oleh malaikat-malaikat surgawi. Semoga kita bersama-sama dapat menikmati keindahan hidup sebagai warga kerajaan surga, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semoga sebagai warga kerajaan surga kita bisa menjadi manusia, orang-orang yang bersifat optimistis, penuh sukacita, mengutamakan dia dan berguna bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, marilah kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami telah Engkau jadikan warga kerajaan surga, bahwa norma hidup kami saat ini bukan norma dunia, tetapi norma-norma surgawi yang telah Yesus ungkapkan di dalam perumpamaan yang tadi telah kami renungkan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dirawat baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami doakan kiranya Tuhan berkenan mendampingi, memberi penghiburan dan menyembuhkan mereka. Kami doakan saudara-saudara kami secara khusus yang sedang menderita karena COVID-19 ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun rumah-rumah persinggahan yang lain. Tuhan berkatilah dan sembuhkanlah, agar mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan dan kesehatan daripada-Mu. Berkatilah para dokter, perawat, tenaga medis dan non-medis lain yang bekerja keras untuk menolong saudara-saudara kami yang menderita ini. Kami doakan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup karena pekerjaan, mereka-mereka yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja
atau yang dirumahkan sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Berkatilah Tuhan mereka, tolonglah mereka Tuhan. Kami juga doakan bagi mereka yang mengalami kesusahan karena keluarga mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Kami berdoa pada saat ini bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Berkatilah umat-Mu, berkatilah gereja-gereja di Indonesia, dan berkatilah juga jemaat kami GKI Menteng ini. Supaya dengan berkat-Mu ya Tuhan, jemaat ini tetap dapat bertumbuh secara spiritual walaupun dalam suasana COVID seperti ini, dan boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan bagi upaya para ahli untuk menemukan vaksin dan juga pengobatan virus 19 ini. Berkatilah upaya ini agar dapat melepaskan banyak orang dari bahaya COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini bagi bangsa-bangsa di muka bumi, berkati mereka. Berkatilah juga bangsa kami Indonesia ini. Berkatilah upaya untuk mencegah atau mengurangi krisis yang terjadi. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat yang lain, baik di pusat, daerah maupun di pelosok tanah air. Berkatilah mereka Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini dan kembali pada kehidupan kami yang lain sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan segala upaya pekerjaan kami di dalam pimpinan-Mu. Dan kami selalu ingat dalam setiap langkah kami bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian dari KJ 288, bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib.
Mari kita naikkan doa untuk persembahan. Bapa yang di sorga, pagi hari ini kembali kami menaikkan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Dan hari ini kami menaikkan syukur kami melalui persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu, boleh untuk kebutuhan dari jemaat kami dan untuk pelayanan sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara yang kami kasihi, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu.
hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu.